sani. Kitab sani artinya itu kitab dua. Berarti sudah dua kitab sudah nih. Jadi ini namanya kitab Ar-Rubu' Syafi'i. Ini gelarannya Ar-Rubu' Syafi'i. Artinya kitab empat kitab dalam nih. Jadi sudah dua dilewat sini kan kitab sani dua. Separuh sudah. Nah, separuh sudah. Pada menyatakan hukum sembahyang dan segala yang bergantungan dengan dia, maksudnya berhubungan. Nah, ini masuk ke masalah sembahyang. Soal, apa dia sembahyang? Jawab, makna sembahyang pada logat bahasa maksudnya itu ya, yaitu doa dengan kebaikan. Nah, itu sembahyang itu bahasa Arabnya itu artinya doa dengan kebaikan. Dan maknanya pada syariat maksudnya, yaitu beberapa perkataan dan perbuatan yang tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Itu syariat. Soal, apakah syarat wajib sembahyang? Jadi ada syarat wajib sembahyang. Tak terpenuhi syaratnya nih, tak wajib sembahyang. Ya, jawab 6 perkara. Pertama, Islam. Maka tidak wajib sembahyang atas orang kafir pada dunia, tetapi disiksa ia atas meninggalkannya pada hari kiamah lebih daripada siksa kufur nikmat maksudnya. Orang yang kufur nikmat itu kan ada siksaannya. Yang kedua, balik. Sudah sampai maksudnya ini sudah diwajibkan, yaitu dengan sampai umur anak-anak 15 tahun, atau dengan bermimpi, atau dengan datang haid, atau dengan bunting bagi perempuan. Maka tiadalah wajib atas anak-anak sembahyang, tetapi wajib atas walinya menyuruh akan dia sembahyang ketika cukup umurnya 7 tahun, dan bahwa memukul akan dia akan sebagai seperti pukulan yang tiada persangatan, tidak meninggalkan bekas, karena meninggalkan sembahyang ketika cukup umur 10 tahun. Jadi syarat yang kedua itu harus balik. Sudah sampai. Jadi baliknya ada 3. Kalau laki-laki sudah pernah mimpi basah. Kalau perempuan datang haid, balik sudah. Ya, tahu umurnya itu kira-kira ada yang 9 tahun nih, ada 10 tahun. Ketiga, umur 15 tahun. 15 tahun umurnya ini walaupun tidak datang haid, tidak pernah ada haid, walaupun tidak pernah mandi, tidak pernah mimpi basah laki-laki. Kalau sampai umur 15 tahun sudah balik namanya itu. Walaupun tak datang dua apa tadi contoh tadi. Nah, yang pertama tadi pernah mimpi bagi laki-laki, yang kedua untuklah perempuan datang haid. Yang ketiga 15 umum. Kalau sampai umur 15 walaupun tak datang haid selama hidupnya, walaupun tak pernah mimpi basah dengan cowok, sudah 15 sudah masuk haid, sudah balik. Nah, tadi maka tiadalah wajib atas anak-anak kecil yang belum sampai balik sembahyang, tetapi wajib atas walinya menyuruh akan sembahyang ketika cukup umur 7 tahun. Jadi umur 7 tahun itu tamyiz namanya. Jadi orang tua ini wajib menyuruh anak sembahyang. Anak itu tak wajib sembahyang untuk pribadi, tapi orang tua wajib menyuruh. Dan bahwa memukul akan dia akan sebagai seperti pukulan yang tidak bersangatan, tidak meninggalkan bekas, karena meninggalkan sembahyang jika cukup umurnya 10 tahun ini pasti ada yang balik sudah belum. 10 tahun terus tegas lagi orang tua. Itu kewajiban orang tua. Kayak anak-anak kewajibannya sudah balik. Kalau orang tua nengok tidak sembahyang 7 tahun harus disuruh. Kalau tadi kerjakan dalam salah, yang penting disuruh. Umur 10 tahun kerasa lagi sedikit tegas, yaitu memukul kan tidak bersangatan. Mukul sini mukul rahmat maksudnya. Bukan macam smackdown. Memang salah ngartikannya. Jadi misalnya ada anak yang sembahyang tuh, macam contohnya waktu saya kecil dulu ya, tuh suruh seorang tua ngaji, saya tuh tidak mau. Jadi kata orang cewek itu, kamu ya hitung sampai 3 nih, ya dah ambil pukul pakai penyapu, hitungnya 1, 2, penyapu, songkok. Itu namanya mukul rahmat, bukan mukul ini dah. Itu maksudnya ya. Walaupun seandainya memukul tidak meninggalkan bekas, memukul lembut, itu mengejutkan, menakutkan juga. Ketiga, berakal. Maka tidak wajib sembahyang atas orang yang tiada berakal, seperti gila,
dan pitam dan mabuk. Orang gila tak wajib sembahyang. Orang gila ngocor pas-pasar tuh tak wajib lagi sembahyang, lepas daripada taklif tuntunan. Kemudian orang mabuk gitu juga. Orang pitam karena saya bilang pitam tuh orang yang hilang akal juga, seperti pingsan. Melainkan dan tiada pula wajib atas mengkodaknya. Tak wajib mengkodak orang gila tuh yang telah luput pada ketika hilang akal itu setelah sembuhnya. Melainkan jika hilang akalnya itu dengan ikhtiarnya, disengaja maksudnya ini, seperti meminum ia akan minuman yang memabukkan dengan sengajanya, maka wajiblah atasnya mengkodoknya. Jadi orang gila yang gila dengan sendirinya tidak sengaja langsung datang gila. Orang juga langsung pingsan. Ini hilang tidak meninggalkan sembahyang tuh, tidak wajib kodak dia. Tapi kalau sengaja dia gila, misalnya benturkan palanya ke memang gila. Ketika sembuh wajibnya kada ditinggalkannya. Begitu juga pingsan, tumburukannya palanya misalnya sengaja dipingsankan ya. Ketika sadar wajib kada tinggalkan sholat yang ditinggalkannya. Keempat, suci daripada haid dan nifas. Tuh. Maka tiada wajib atas orang yang haid dan nifas mengqada sembayangnya yang telah luput daripada ketika haid dan nifas. Jadi orang haid dan nifas itu tak perlu qada. Sebersih langsung sembayang lanjut. Kemudian keempat, kelima ya. Kelima, sejahtera pendengaran dan penglihatan. Maka tiadalah wajib sembahyang atas orang yang buta tuli pada kejadiannya dari lahir. Dari lahir dia buta tuli, wajib sembahyang. Atau buta tuli itu mengenai kepadanya sebelum tamyiz, sebelum umur 7 tahun. Tamyiz umur 7 tahun. Jadi sebelum umur 7 tahun, ya penyakit buta tuli itu ketika dia kecil ya, umur 5, dan wajib sembahyang. Sudah besar. Bersalahan jika buta tuli itu mengenai kepadanya sudah tamyiz berarti umur 18, 19, 10, maka wajib atas sembahyang karena mengetahui dia akan yang wajib ketika itu. Jadi sudah tamyiz itu kan penyakit buta tuli harus wajib sembahyang karena sudah dia tahu dia sembahyang tuh kan, pernah nengok, pernah belajar mungkin. Keenam, sampai seruan Islam kepadanya. Dakwah Islam. Maka tiadalah wajib sembahyang atas orang yang tiada sampai seruan itu kepadanya, seperti yang tinggal pada puncak gunung lagi terpencil daripada negeri Islam. Ini namanya kalau zaman dulu namanya ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu kalau zaman dahulu itu orang yang ada sudah orang tuh, tapi Nabi Muhammad belum ada. Islam belum ada kan? Atau orang itu sudah ada, Nabi Muhammad ada tapi masih kecil, belum dakwah, belum yang berasul. Itu disebut ahlul fatrah. Al-fatrah itu artinya keterputusan, jedah, kosong, tak ada dakwah Islam di situ. Jadi orang tadi tinggal puncak gunung, pencil, dan jauh daripada desa-desa, tak pernah dengar orang agama Islam, dakwah Islam, tak pernah dengar ajan. Pokoknya di situ burung misalkan nanam, dia agama leluhur dia lah, zaman dulu dari nenek-neneknya. Tapi dengar nih Islam tak pernah dengar. Ketika ini namanya tak wajib disembahyang, karena ada tahu dakwah. Orang zaman ini ahlul fatrah namanya. Mungkin zaman sekarang ini sulit ditemukan, tapi mungkin ada mungkin. Jadi orang ini kalau meninggal sekeluarga kami seorang ini, diampuni insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dia karena dia dakwah Islam itu tidak ketemu. Tidak ada orang ngajarkan dia, tak juga ada orang yang dakwah kepada dia. Lain kalau misalnya terpencil, misalnya di sana kan jauh, tapi YouTube ada main terus di HP. Itu masih dakwah, dengarin di situ. Ini tak ada lagi internet, tak ada di situ. Tak pernah nih orang dakwah Islam. Pencil. Ini tidak wajib dia sembahyang, tidak wajib. Kemudian soal berapa syarat sah sembahyang. Ini syaratnya ya. Tak ada sepenuhnya syarat ini, tak ada sah sembahyangnya. 14 perkara. Pertama, suci daripada hadas kecil dan hadas besar itu. Kedua, suci daripada najis pada tempat dan badan dan pakaian. Suci daripada najis pada tempat dan badan dan pakaian. Yang pertama itu badan dulu. Badan ini kalau tak kena ada najis badan ini
tak dibuang, tak sah sembahyang. Kemudian pakaian lagi nih, sedikit nempel najis. Contohnya najis yang najis yang tidak maafkan, seperti binatang yang tidak berdarah, semut mati. Semut mati di situ itu dimaafkan di dalam air, tapi tidak dimaafkan dalam pakaian. Tapi kalau dapat sentuh semut tuh dibuang langsung. Jadi kalau semut dibawa sholat tak sembahyang. Kalau kita semut tuh ada di situ, atau nyamuk. Nah itu. Kemudian tempatnya itulah tempat sajadah atau sembahyang tuh. Nah, di sini tempatnya ada kategorinya. Nah, banyak tidak tahu di sini. Kalau misalnya sajadah, ya, sembahyang nih. Sejadah. Oh, di sini banyak najis misalnya dikasih ya. Tampar kasih dari begini. Najis itu di bawah sajadah. Hah? Sah sembahyang. Walaupun tadi tempatnya ada najis ini, contohnya kan, sah sembahyangnya. Kemudian najis pula, tidak sejadah pula najis tuh. Sejadah ya. Najisnya ada sejadah, dekat sejadah. Masih sah sembahyang. Yang penting jangan kena najis tadi. Jadi kalau misalnya najis di sini, tangan di sini. Cuma hukum makruh. Makanya bersih bagus memang, tapi sembahyang sah. Yang tak sah itu najis kena badan sendiri. Bawa najis kan? Bekasnya kan? Itu. Kemudian ketiga, bahwa jangan menanggung ia akan sesuatu yang berhubung dengan najis. Tahu udah masuknya nih. Jangan yang menanggung yang sesuatu yang berhubung dengan najis. Contohnya misalnya sembahyang orang tuh, sembahyang sembahyang sunat. Jadi kalau sembahyang sunat waktu perjalanan kendaraan, kalau sembahyang wajib itu harus sempurna rukunnya, harus tegak, sujud itu kan. Makanya orang kalau pergi perjalanan itu darat itu singgah dulu sembahyang ke masjid, kan? Kan di mobil sembahyang nggak duduk sah, harus sempurna tegak. Juga di laut tetapi sembahyang sunat berbeda. Sunat boleh di atas motor duduk, kan tak tegak kan? Nah, duduk boleh sembahyang, tak menghadap kiblat boleh. Kiblatnya arah jalan tuh lah. Jalan motor di mana pergi motor, kiblatnya sembahyang belakang. Misalnya ada motor sini ke Jambi, sampai cuma duha, sunat nih, kalau subajin farda, sunat duha. Sudah duduk kan? Naik, langsung dah. Oh, kemana? Tuh kok sikit ini. Itu kan? Ketika contohnya tadi ini menanggung najis, maksudnya kalau dia di kendaraan kuda. Kalau dulu pakai kuda tak? Kuda tuh kan ada kali itu, kali kan? Kali belokkan ke kiri. Nah di hidung ini ada najis. Ada isi hidung tak? Najis tai kuda dewek kan di sini. Dia sembahyang kan tentu minggang kuda tuh kalau berjalan kan, tarik sendiri kan. Oh, bar pigangnya misalnya gini. Nah di pigangnya tali ini ada najis tak sini? Bersambung kan? Tak sah sembahyang. Nah, itu maksudnya menanggung nih berhubungan dengan najis. Langsung sembahyang tadi itu. Karena aja ada yang berhubungan sama najis. Yang kedua sembahyang lagi. So yang sembahyang orang sembahyang nih tengah sembahyang. Bapaknya sembahyang, enggak? Fardu misalnya. Anak kecil umur 5 tahun ini langsung naik ke badannya nih. Iya. Gantungan kan sini. Itu sembahyang. Budanya buat pempes. Pempes itu sudah ada kencingnya situ, ada beraknya sudah kan itu pempes. Naik dia cuma sembahyang, bapak sembahyang. Tak sampai sembahyang tuh. Menanggung di atas badannya. Kalau naik sini kan, itu bergantung sini. Tak satu. Nah, itu masuk dari rumahnya. Itu contohnya. Kemudian keempat, menutup aurat, jelas ya. Kelima, menghadap kiblat, jelas tuh. Keenam, mengetahui akan masuk waktu. Masuk waktu dulu. Kalau tak masuk waktu tak sah. Masuk misalnya jam 11 sembahyang. Zuhur kan itu juga tak. Tak sah tuh sembahyangnya. Jadi waktu mengetahui waktu masuk tuh ketika azan. Ada azan masuk dah waktu itu. Coba tengok juga jam. Kadang azan nih, kadang-kadang jam 11 azan orang. Ya, rupanya latihan azan rupanya sana. Ini tak masuk kan, tak sah kalau waktunya. Kemudian boleh gitu mengetahui keadaan sembahyang itu fardu. Fardu. Sembahyang 5 waktu misalnya kan, wajib. Kemudian kedelapan, bahwa jangan dietikadkan, langsung dipahami
jangan diitikadkannya akan fardu daripada fardunya itu akan sunnah. Jadi sembahyang tuh nggak boleh kita sembahyang tuh kan fardunya sunnya banyak wajib-wajibnya tuh kan. Ada rukun kauli, rukun fi'il. Rukun kauli baca Fatihah. Wajib kan? Jadi kita mengatakan sunat hukumnya. Itu tak sah. Makanya kita harus tahu yang mana wajib rukun, yang mana sunat. Harus tahu kan? Itu maksud tadi itu mana fardunya dan mana sunatnya. Jangan terbalik-balik, tak sah kalau tak tahu. Kesembilan, meninggalkan segala yang membatalkan sembahyang. Membatalkan sembahyang. Apa yang membatalkan sembahyang tuh? Bergerak 3 kali. Sengaja kan? Mengeluarkan suara jurun misalnya. Asyim, atau tertawa terbahak-bahak. Itu batal sembahyang. Ke-10, meninggalkan segala yang membatalkan wudu. Membatalkan wudu apa? Kentut. Ya kan? Keluar segala sesuatu dari kubur tadi kan sembahyang. Batal dia. Kemudian ke-11, mengetahui cara sembahyang dengan mengenal akan beberapa perkataan rukun kauli dan beberapa perbuatan rukun fi'il maksudnya itu, dan tertib. Tuh harus mengetahui rukun kauli itu apa. Rukun kauli itu tahfidzul ihram, baca Al-Fatihah, tasyahud akhir. Rukun kauli itu kan baca ucapan salam pertama. Yang pertama ini wajib, yang kedua ini sunat. Jadi kata orang assalamualaikum warahmatullah, cukup situ kan, berhenti, sah dah. Jadi ini sunat nih. Makanya kata orang itu kalau orang itu sembahyang assalamualaikum kentut dia, sah sudah. Bertamu juga kan. Jadi minimal assalamualaikum itu assalamualaikum minimalnya itu. Yang paling enggak assalamualaikum warahmatullah. Itu. Kemudian perbuatan fi'il, rukun fi'il, perbuatan tegak, ruku, sujud itu. Kemudian tertib itu berurutan. Kan? Berurutan. Takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, sujud, itu maksudnya. Ke-12, bahwa jangan diniatkan akan memutuskan sembahyang. Memutuskan niat. Ini sembahyang ini jangan memutuskan niat. Dengan sembahyang misalnya, berhentilah sholatnya. Ada boleh tuh. Terus mengekalkan niat sampai habis sholat. Jangan sampai berhenti sembahyang. Itu memutuskan niat namanya itu. Kemudian ke-13, Islam. Jelas lah kan harus Islam ya. Ke-14, mumayyiz. Mumayyiz itu dia umur 7 tahun anak. Mumayyiz artinya bisa membedakan apa baik dan buruk. Bisa makan minum sendiri, bisa bersetinjak kencing berak basuh sendiri. Itu umur mumayyiz sama umur 7 tahun. Tidak tuh. Terus nih. Nah, kemarin ada